Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dalam Islam dan dikenal sebagai Rasulullah. Beliau adalah manusia pilihan yang diutus untuk menyampaikan wahyu dan menjadi teladan sempurna bagi umat manusia. Nabi Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah 570 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Tahun kelahirannya dikenal sebagai Tahun Gajah karena pada tahun itu terjadi peristiwa besar, yaitu penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah, seorang gubernur dari Yaman. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ka'bah dengan mengirimkan burung-burung ababil yang menghancurkan pasukan tersebut. Nabi Muhammad terlahir dari ibu bernama Aminah. Meninggal ketika beliau berusia 6 tahun. Ayahnya bernama Abdullah. Wafat saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungan. Sedangkan kakeknya bernama Abdul Muthalib, pemimpin suku Quraisy dan penjaga Ka'bah. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah kakeknya. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad disertai dengan tanda-tanda yang luar biasa, bahwa ada sebuah cahaya keluar dari Aminah yang menerangi istana-istana di Syam. Api suci milik kaum Majusi yang telah menyala selama ribuan tahun tiba-tiba padam. Dan istana Kisra di Persia mengalami kerusakan. 14 pilar runtuh. Setelah dilahirkan, Nabi Muhammad diberi nama oleh kakeknya Abdul Muthalib dengan nama Muhammad, yang berarti yang terpuji. Semasa kecilnya, Nabi Muhammad tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti anak pada umumnya. Nabi Muhammad dikenal sebagai anak yang jujur, amanah, dan rendah hati, sehingga disenangi oleh teman-temannya. Pada usia remaja, Nabi Muhammad bekerja sebagai seorang pedagang. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur dan dapat dipercaya. Ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Nabi Muhammad menjalin kerjasama dengan wanita kaya raya, yakni Siti Khadijah. Siti Khadijah biasa membiayai khalifah perdagangan di Mekah ke Suriah untuk nantinya membagi keuntungan bersama. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang. Khadijah merasa kian tertarik dengan Nabi Muhammad. Melalui perantaranya,
Khadijah kemudian menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan Nabi Muhammad. Khadijah yang saat itu berusia sekitar 40 tahun, lebih tua 15 tahun daripada Nabi Muhammad, memutuskan untuk melamar Nabi Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun. Kemudian Nabi Muhammad berkonsultasi dengan pamannya Abu Thalib, menerima lamaran tersebut. Tak berapa lama pernikahan mereka berlangsung dengan sederhana dan penuh berkah. Mahar yang diberikan adalah 20 ekor unta, tanda keseriusan dan kemampuan beliau. Pernikahan beliau menjadi pernikahan yang sangat harmonis. Sampai pada saat usia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Peristiwa ini menandai bahwa awal kenabian Nabi Muhammad. Selama 13 tahun pertama kenabiannya, Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Awalnya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga, sahabat dekat seperti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Setelah itu dakwah dilakukan secara terbuka, namun mendapatkan penentangan keras dari kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki akal, dan ada juga yang sampai melempar kotoran ke tubuh Nabi Muhammad. Situasi di Mekah semakin sulit bagi Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Sementara itu, di Yatsrib, nama lain dari Madinah, menerima ajaran Islam melalui dakwah para sahabat Nabi, yaitu Baiat Aqobah. Para penduduknya berjanji untuk melindungi Nabi Muhammad dan pengikutnya jika mereka hijrah ke Madinah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah sebagai langkah strategis menyelamatkan umat Islam dan menyebarkan Islam lebih luas lagi. Akhirnya Nabi Muhammad beserta pengikutnya dan Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan Mekah secara diam-diam, lalu melanjutkan perjalanan dengan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Muhammad tiba di Madinah, tepatnya di Kuba. Nabi Muhammad kemudian membangun Masjid Kuba sebelum masuk ke kota Madinah. Di kota Madinah, Nabi Muhammad disambut dengan sukacita. Hijrah ini menandai awal pembentukan negara Islam, penanggalan hijrah. Di Madinah, Nabi Muhammad membangun masyarakat Islam yang berlandaskan persaudaraan, keadilan, dan toleransi.